Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdihi hamdan kama yuhibbu wa yardah. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa atimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'da. Yang saya hormati sadatina surafa min ahfadi syekhina Abil Abbas Ahmad Ibni Muhammad At-Tijani radhiyallahu an, wabil khusus As-Sarif Muhammad Al-Habib, wabil khusus As-Sarif Jamal, wabil khusus As-Sarif Uqbah, wabil khusus As-Sarif Wahir, wabil khusus As-Sarif Ali, wabil khusus As-Sarif Khalid, dan segenap para khuwaitim Muqaddam Thariqah Tijani, seluruh muqaddam yang hadir dari berbagai tempat di negara kita Indonesia tercinta. Tidak lupa sahibul faroh wasurur Hadratul Muqaddam Kiai Haji Dr. Ikian Badruzzaman dan segenap abna dan cucu-cucu almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Badruzzaman. Mudah-mudahan semua guru-guru kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan keberkahan usia. Amin Allahumma amin, sehingga senantiasa bisa mendampingi dan membimbing kita, sehingga kita bisa masuk ke dalam hadrah guru kita Syekhina Abil Abbas Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an, dan secara otomatis akan masuk ke dalam hadrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Para jamaah, para ikhwan, akhwat, muhibbin, muhibbat rahimakumullah, alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam mudah-mudahan diaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah senantiasa Allah memberikan ridho kepada guru kita Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an. Amin Allahumma amin. Para hadirin rahimakumullah, di sini saya berdiri hanya mewakili beliau Hadratul Muqaddam Al-Habib Idrus bin Ali Baharun sebagai bentuk sam'an wa ta'atan, sami'na wa ato'na. Walaupun apa adanya, saya berusaha untuk memberikan yang terbaik sebagai bentuk mahabbah kita kepada guru kita, dan mudah-mudahan mahabbah ini tetap akan dijaga oleh Allah, bisa istiqomah hingga kelak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bicara mahabbah, sebagaimana yang tiap tahun disampaikan tentang guru kita Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an, maka pada kesempatan ini saya tidak akan keluar dari apa yang berhubungan dengan sosok dan kepribadian guru kita Syekhina Abil Abbas Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an. Karena dengan mengenal dan mengetahui sosok pribadi beliau, maka kita akan tertuntut dan menjadi bangun semangat kita, himmah kita untuk meniru apa yang telah dilakukan oleh beliau, sehingga kita benar-benar mendapat pengakuan menjadi santri beliau fit dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Sebab apa hadirin rahimakumullah? Sebagaimana apa yang disampaikan oleh
Syekh Ali At-Tamasini, salah satu santri dari guru kita Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an, di mana pernyataan beliau dikutip oleh Syekh Ahmad Sukairij dalam karyanya Kashful Hijab, bahwasanya beliau menyatakan ashab, sahabat, santri dari guru kita Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an ini terbagi menjadi 3. Tergantung kita menilai diri kita, kita jangan menilai orang lain. Nilailah diri kita, kita termasuk golongan yang mana. Yang pertama dari ashab itu adalah masuk golongan yang qoribah, yaitu santri-santri dari Syekh Ahmad yang dikatakan martabatnya adalah martabat qoribah, pangkatnya begitu dekat dengan guru kita, begitu dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang punya martabat ini, yaitu lisanul hadro akan berkata, in khalaftani tamut kafiron. Kalau kamu menentang aku, kalau kamu tidak sejalan dengan aku, ketika perbuatan kita di dalam bertorekoh kita tidak sejalan dengan guru kita Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an, maka seseorang ashab yang mencapai martabat ini, hati nuraninya akan berkata, in khalaftani tamut kafiron. Kalau kamu menentangku, maka kamu akan mati dalam keadaan kafir. Naudzubillah. Jadi semakin tinggi pangkat dan derajatnya, maka risiko yang akan diterima juga semakin berat. Kemudian yang kedua, ashab ini ada yang mutawassithah, yang tengah-tengah. Ini menurut beliau ini para muqaddam ini termasuk masuk dalam kategori martabah yang mutawassithah, yang sedang-sedang. Jadi kalau ikhwan gak usah ambisi masuk ke martabat yang ini, karena ini tidak ada pendaftarannya. Kalau daftar justru akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Ini para muqaddam, apa yang disampaikan oleh Sayyidi Ali Tamasini ini masuk kategori martabat mutawassithah, yaitu pangkat yang tengah-tengah. Kemudian ada yang ketiga, martabat wa'idah, pangkat yang jauh. Siapa ini yang jauh pangkatnya, tapi dia masih tetap masuk dalam lingkup ashab dari guru kita, dia masih masuk dalam lingkup santri dari guru kita, cuman dia jauh pangkatnya. Siapa? Yaitu man la hasmalaha fit thariqah, orang yang tidak punya semangat dalam torekohnya. Dalam bertorekoh, la yamutu wa la yahya, tidak mati juga tidak hidup. Dikatakan tidak mati, perutnya kembang kempis. Dikatakan tidak hidup, dia doyan makan. Nah ini repot. La yamutu wa la yahya. Ini pangkat yang ketiga. Wiritan dia males, walaupun dia semangat berangkat, siap-siap sebelum berangkat dia tidur dulu, istirahat. Mau hailalah setelah sholat Jumat, istirahat dulu, tidur, nanti hailalah biar enak, seger badan. Tidur, bangun tidur, berangkat menuju zawiyah atau menuju tempat-tempat istimewa para ikhwan dengan muqaddam. Sampai di lokasi, begitu tasbih diambil, dimulai membaca, pertengahan bacaan dia tidur lagi. Lah ini masuk mutawassithah. Dan insya Allah yang model seperti ini banyak. Betul apa betul? Ini yang ngomong betul termasuk contohnya ini. Ini yang martabah mutawassithah. Tapi ini kata beliau semua ini masuk dalam lingkup ashab, dan mereka-mereka ini yang masuk dalam jaminan-jaminan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma. Para hadirin rahimakumullah, sedikit saya ingin menyampaikan apa sosok pribadi, kehidupan, perjalanan hidup dari guru kita Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Beliau adalah orang yang sangat semangat di dalam mencari ilmu. Beliau cinta ilmu. Jadi kalau ada ikhwan tidak semangat ngaji, tidak mau mengaji, apalagi mengaji kepada guru-guru kita, kepada para muqaddam-muqaddam, maka ikhwan ini kehilangan semangat dan spirit dari gurunya Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. A'udzubillah. Sehingga mulai saat ini mari kita niat untuk semangat lagi mengaji dan mengaji. Karena apa? Sosok guru kita adalah sosok yang betul-betul fil jiddi wal ijtihad di dalam al-ulum, di dalam mengaji yang berkaitan dengan ilmu. Buktinya apa? Ketika kecil, umur 7 tahun beliau sudah hafal Al-Quran. 7 tahun hafal Al-Quran. Saya mau tanya, kalau ikhwan antum-antum dulu waktu kecil hafalnya apa? Paling hafal nyanyian, burung kakak tua. Ada yang hafal? Ada? Hinggap di jendela,
Nenek sudah tua, giginya tinggal. Nah, ini lagu kurang ajar ini namanya. Iya apa enggak? Betul apa betul? Masih kecil diberi ajaran nyanyian kayak gini, ini ngajari kurang ajar kepada orang tua. Ini sul adab kepada orang tua. Jangan diajari lagu-lagu seperti ini lagi anak cucu kita. Naudzubillah. Guru kita biru umur 7 tahun hafal Al-Quran. Setelah hafal Al-Quran, kedua orang tuanya meninggal karena ada wabah. Apakah beliau patah semangat karena ditinggal kedua orang tuanya? Tidak. Beliau terus mencari ilmu hingga semua fan, macam-macam ilmu beliau kuasai, sehingga beliau pada usia yang relatif muda, ada yang mengatakan usia 21 tahun, bahkan belum mencapai usia 21 tahun, beliau sudah mencapai martabat seorang mufti. Dalam usia muda sudah menjadi mufti. Bahkan nama beliau tertulis di dalam salah satu kitab Tobaqut Malikiyah. Namanya diakui, beliau mencapai martabat fatwa. Usia muda sudah ahli memberikan fatwa. Menjadi seorang mufti. Untuk menjadi seorang mufti ini tidak sembarangan. Harus menguasai berbagai hukum dari lintas madhab. Bukan hanya satu madhab. Tapi berbagai madhab yang pernah ada dan yang pernah muncul. Ini baru bisa seseorang dikatakan menjadi seorang mufti dan masuk kategori ahlul fatwa, yaitu seseorang yang pantas untuk memberikan fatwa. Ini guru kita. Jadi salah besar kalau ada yang mengatakan bahwa Syekh Ahmad bukan ahli fikih, beliau hanya ahli tasawuf. Salah besar orang yang mengatakan seperti ini. Buktinya nama beliau sudah tertulis di dalam jajaran ulama-ulama martabat al-fatwa dalam Tobaqut Malikiyah, yaitu tingkatan-tingkatan ulama-ulama dari kalangan madhab Maliki, karena memang Maroko dan Aljazair ini mayoritas madhabnya madhab Maliki. Baru kemudian beliau ada ketertarikan masuk dunia tasawuf untuk mengolah jiwa lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga beliau bertemu dengan salah satu wali besar dan memberikan pesan kepada guru kita, ilzam bil khulwati. Berpesan kepada guru kita, tetaplah istiqomah dalam keadaan khulwat. Khulwat itu artinya menyendiri, bermunajat kepada Allah. Karena Imam Syafi'i pernah berkata, man ahabba ayyaftahallahu binuri qalbihi fa'alaihi bil khulwati wa qalilil akli. Kata Imam Syafi'i kurang lebih seperti ini ucapan beliau. Barang siapa yang ingin hatinya ini diberi cahaya oleh Allah, terbuka hatinya sehingga muncul terang benderang cahaya di dalam hatinya, maka hendaklah dia itu berkhulwat. Khulwat ini dalam artian kita menyendiri untuk bermunajat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan khulwat dalam artian kita berkhulwat di dalam kamar dengan istri kita. Ini beda lagi. Kalau khulwat dengan Allah akan menimbulkan cahaya. Kalau khulwat dengan istri, cahaya yang ada malah dimatikan. Nah ini bedanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa qalilil akli, makannya sedikit biar hati kita menjadi tenang. Biar hati kita menjadi menjadi lebih lembut lagi, sehingga mudah menerima dan mendapatkan kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau ikhwan ini Masya Allah luar biasa, walaupun ikhwan ini makannya banyak, tapi ada ternyata santri Syekh Ahmad yang doyan makan jadi wali. Doyan makan jadi wali, apalagi doyan makan, luar biasa. Ini karena apa? Karena kita diangkat martabatnya melalui guru kita, merupakan wasilah kita, yaitu Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu. Makanya dalam manaqib yang ditulis oleh almarhum al-Mafurlah Syekh Umar Bedawi Basaiban rahimahullah, ada ungkapan yang mengatakan, ya Abal Abbasi asku, wahai Abal Abbas, memanggil nama Syekh Ahmad ini merupakan bentuk nida yang artinya nida, tawassul ala suratin nida. Ini tawassul, kita bertawassul dengan guru kita, cuman bentuknya adalah panggilan-panggilan. Bukan berarti kita meminta kepada guru kita meminta kepada Allah, tapi berwasilah melalui guru kita, karena beliau adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini qalil akli, sehingga pesan ini yang kemudian dilakukan oleh guru kita Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani, tapi tidak menghentikan beliau untuk bertemu dengan wali-wali yang lain, sehingga beliau akhirnya bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mendapatkan puncak martabat tertingginya yang pada hari ini kita syukuri bersama dan kita kemas dalam acara Idul Khutbi. Inilah perjalanan dari guru kita sehingga menjadi wusul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibuka hatinya bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika bertemu dengan Rasulullah memberikan pesan,
Apa pesannya? Tinggalkan semua wirid-wirid, ajaran-ajaran yang pernah diterima oleh guru-gurumu, karena aku sekarang adalah gurumu. Akulah gurumu, akulah yang mendidikmu, dan yang mendidik beliau langsung adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah yang dikenal dengan tarbiyah ruhiyah, pendidikan jiwa melalui ruhnya, karena secara fisik jaraknya tidak mungkin bertemu, tapi ruhnya bisa bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua dialiri madad oleh guru kita Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Saya kira hanya ini yang bisa saya sampaikan, karena kebetulan saya cuma menggantikan beliau, dan mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan apa yang sejatinya mungkin akan beliau sampaikan, karena beliau ada udzur sehingga memerintahkan saya sami'na wa ta'na. Saya berdiri dengan semampu saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Astaghfirullah min qaulin bila amalin laqad nasabtu bihi naslan li hukumi. Allahumma syurna fi zumrati abil bait tijani wa amitana bi madadi khatmil awliya'il kidmani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.